Sahabat Indonesia, ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Ini kenyataan, ini fakta, ini realita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, mohon maaf kali ini saya harus membahas tentang prestasi dari Gubernur DKI Jakarta yang mulia Dr. Anies Baswedan. Ini menarik sekali karena beberapa hari ini di media massa ada semacam rilis bahwa dia mendapat gelar juara. Ini luar biasa. Kalau seorang Anies itu adalah juara pertama terbaik dalam hal tata kata, itu semua orang sudah tahu. Karena dia memang luar biasa jago untuk membangun narasi dan jago untuk ngeles juga. Nah, ini yang terjadi sebaliknya. Berdasarkan rilis dari platform arsitek Rethinking the Future di Amerika kalau nggak salah, diterbitkanlah 10 besar kota yang mempunyai tata kota terburuk di dunia. Yang pertama, eng-eng, Jakarta menjadi juara terburuk kota dalam hal penataan kotanya. Duh, saya sedih sebenarnya. Dalam hal keterburukan menata kota ini, Jakarta mengalahkan Dubai, mengalahkan Brasilia City, kemudian juga mengalahkan Atlanta dan sebagainya. Ada 10 kota dengan tata kota terburuk di dunia ini. Ini platform arsitek Rethinking the Future ini memang terkenal sebagai lembaga yang sering merilis tentang penataan kota, dan ini terdiri dari beberapa arsitek sangat terkemuka di dunia sehingga sangat sahih dan sangat dipercaya. Sahabat Indonesia, Anies Baswedan juara tata kata ini semua orang sudah tahu. Nah, sekarang ini menjadi juara tata kota, cuma juaranya juara tata kota terburuk di dunia. Jujur saya merasa ini sangat memalukan sebetulnya. Kalau boleh kita objektif juga, sebetulnya ini bukan semata-mata juga kesalahan Anies Baswedan. Mungkin juga kesalahan pendahulu-pendahulunya yang tidak melakukan penataan lebih baik. Tapi kalau boleh jujur, semasa Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta mulai tahun 2017, tidak ada penataan kota atau semacam perbaikan, peningkatan penataan kota yang signifikan yang dilakukan oleh Anies. Yang terjadi justru sebaliknya. Dia membangun trotoar sangat tidak proporsional dengan beban jalan yang ada. Sebagai contoh, di Cikini, dengan jalan lebar sebegitu, dia membuat trotoar yang sangat lebar sehingga jalannya sangat menyempit. Yang terjadi apa? Kemacetan yang parah. Anies berkali-kali berkelit, ngeles ke sana kemari, tidak merasa bersalah, bahkan justru menyalahkan yang salah itu bukan trotoarnya yang terlalu lebar, tapi yang terlalu banyak adalah pengguna lalu lintas di sana. Nah, karena dia juara tata kata, orang sudah biasa mencibir. Sahabat Indonesia,
Ini sesuatu hasil yang sangat kontras, bahkan kontradiktif. Karena beberapa bulan yang lalu para pendukung Anies Baswedan memuja-muja Anies bahwa Anies dinobatkan sebagai orang yang sangat sukses menangani transportasi di Jakarta. Ternyata lembaganya pun juga lembaga ya. Sementara ini lembaga yang menjadi konsultannya DKI. Jadi ya sangat tidak objektif. Kalau yang mengeluarkan lembaga sebesar platform arsitek rethinking the future ini, orang tidak bisa membantah. Nah, hasil dari Jakarta yang menjadi kota terburuk dalam penataan kota di dunia, ini bisa menjadi cermin tentang keberhasilan Anies. Karena menjadi gubernur Jakarta itu berbeda dengan menjadi gubernur di Jawa Barat atau Jawa Tengah. Ini gubernur yang hanya menangani 6 kota administratif. Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. 6 kota. Dan semua wali kota dan 1 bupati ini diangkat oleh Anies. Dan diberhentikan oleh Anies. Tidak dipilih oleh rakyat karena hanya menyangkut ini daerah administratif. Artinya apa? Yang bertanggung jawab terhadap pembangunan di sini ya gubernurnya. Hanya 6 daerah. Kecil sebetulnya. Fasilitasnya berlimpah. Sekarang pun dalam pembangunan infrastruktur lebih banyak limpahan dari pusat. Pembangunan MRT tidak boleh diklaim itu menjadi kerja dari Anies karena itu kerja pendahulu-pendahulunya. Pembangunan jalur LRT sekalipun bukan karya Anies, tapi karya dari Presiden Jokowi yang waktu itu menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, prestasi Anies apa? Padahal sudah dibantu dengan adanya LRT, adanya MRT. Tidak ada yang signifikan. Jadi ini adalah rapot yang sangat manis buat Anies Baswedan. Dan menurut saya ini adalah pukulan yang sangat telak buat Anies Baswedan. Jangan lagi suka mengolah kata-kata basi. Jakarta dinobatkan sebagai juara kota dengan tata kota terburuk di dunia. Ini sudah menggambarkan banyak hal bahwa Anies ternyata tidak mampu menata kota di Jakarta. Tidak perlu argumentasi yang berlebihan, tidak perlu olah kata narasi ngeles sana ngeles ini hasilnya. Dan kenyataannya memang karena saya warga Jakarta, saya bisa melihat sendiri betapa amburadulnya lalu lintas di Jakarta ini. Sepeda motor ini masuk ke jalur protokol Sudirman Tamrin. Dulu zaman gubernurnya Basuki Cahayapurnama sudah dialihkan ke pinggir. Sekarang sama Anies dimasukkan sehingga Jakarta menjadi kota yang sangat semrawut. Jalan protokol itu jalan utama di satu ibu kota negara dimasuki dengan motor dan akhirnya nggak karu-karuan. Bahkan sekarang dibangun lagi jalur sepeda. Tambah nggak karu-karuan lagi. Menghabiskan uang rakyat dan akhirnya tidak berfungsi. Inilah Anies Baswedan, tidak mempunyai perencanaan yang sangat matang untuk menata kota. Dia mungkin mempunyai perencanaan yang matang bagaimana menata kata. Ngeles sana, ngeles sini, cuci tangan, kemudian bungkam. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk menata kota yang sebenarnya. Memang dia bukan arsitek seperti Ridwan Kamil yang membangun Bandung dengan luar biasa bagus. Tidak ada pembangunan yang signifikan atau legacy atau warisan yang diwariskan Anies. Yang lain itu adalah warisan pendahulu Anies Baswedan. Nampak jelas Anies tidak mempunyai kemampuan untuk menalar estetika itu pada saat beberapa tahun yang lalu dia menaruh
patung instalasi bambu getah-getih di tengah kota Jakarta. Uang sebesar 550 juta terbuang percuma hanya sekian bulan. Patung yang akhirnya dicemooh oleh masyarakat Jakarta. Patung yang sia-sia karena apa? Tidak matching dengan lingkungan sekitarnya. Ini menunjukkan Anies tidak mempunyai sense of artistik terhadap penataan kota. Asal saja. Coba sahabat Indonesia melihat di Cikini. Bagaimana jalan yang dulu besar sekarang menjadi sempit karena trotoarnya diperlebar, macet di mana-mana. Jakarta belum layak untuk menjadi kota yang nyaman untuk pejalan kaki. Jadi pekerjaan Anies untuk melebarkan trotoar ini menurut saya tidak komprehensif dan hampir tanpa makna. Sahabat Indonesia, ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Ini kenyataan, ini fakta, ini realita. Jadi bagi pendukungnya Pak Anies, tolong nggak usah membantah hal ini. Ya, terima saja dengan ikhlas, perbaiki diri dan tahu diri. Itu yang penting. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terhadap gelar yang diterima Anies Baswedan yang menjadi juara pertama kota dengan penataan kota terburuk di bumi ini, di dunia ini, di planet ini. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan buat kita, warga Jakarta maupun warga Indonesia. Tapi itulah yang terjadi kalau kita mengangkat, memilih seorang pemimpin yang seadanya sekedar ahli tata kata, tapi tidak mempunyai kemampuan untuk menata kota. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Tetap saya mengajak Anda untuk taat protokol kesehatan. Salah satunya dengan memakai masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Anda semua, keluarga Anda semua, dan untuk Indonesia tercinta. Saya Rudi SKM.